Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih sudah mampir di penayangan perdana video rekap alur film yang akan aku sampaikan kali ini. Aku tuh baru aja kepikiran buat nonton lagi film animasi film animasi yang bagus banget dan ceritanya ngena banget. Jangan salah ya, walaupun alur ceritanya santai dan gak berat, tapi film ini tuh syarat akan makna dan jujur aja menjadi salah satu film animasi favorit aku. Jadi ceritanya di awal film ada bocil cowok super imut yang pada adegan ini belum diperkenalkan namanya, sedang menonton tayangan kayak film dokumenter gitu di bioskop tentang seorang petualang bernama Charles Mans. Nah, di pemutaran film tersebut diperlihatkan Charles Mans bersama anjingnya baru saja pulang dari berpetualang. Ini latar alur filmnya di tahun 1930-an ya. Bocilnya itu kira-kira berusia 8 tahun setelah aku cari info di website. Jadi peralatannya belum secanggih sekarang. Karena si Charles Mans ini dia berpetualang menggunakan balon udara dan berpetualang ke tempat yang orang lain itu nggak berani datang ke situ karena katanya berbahaya. Lokasinya itu berada di wilayah Amerika Selatan dekat Paradise Falls. Nah, si Charles Mans ini pulang dan datang membawa hasil dari penjelajahannya itu berupa kerangka atau fosil dari raksasa yang diklaim ditemukan di wilayah Paradise Falls. Namun para peneliti mengatakan bahwa kerangka tersebut telah dipalsukan sehingga membuat Charles Mans dikeluarkan dari klub penjelajah. Charles Mans bersumpah ia akan membawa burung eksotis tersebut hidup-hidup dan tidak akan kembali sebelum menangkapnya. Ya karena dituduh seperti itu jadi dia kayak panas gitu ya. Kesel lah ya. Oke, balik lagi ke bocil cowok yang super imut itu. Dia tuh kayak terlihat antusias banget dan sangat-sangat mengagumi Charles Mans. Bahkan dia sering berimajinasi melakukan petualangan seperti pria yang dikaguminya, yaitu Charles Mans sendiri. Suatu ketika, bocil super imut itu mendengar suara riang seorang gadis yang juga tengah menirukan gaya petualangan Charles Mans dari sebuah pondok atau rumah yang bobrok. Karena penasaran, bocil cowok itu masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari sumber suara. Nah, ditemukanlah seorang gadis yang terlihat amat sangat bersemangat sedang menirukan gaya petualangan Charles Mans. Nah, keberadaan bocil cowok ini diketahui sang gadis. Jadi, si cowok ini jadi kayak takut-takut gitu ya. Dan dia itu kayak pendiam dan pemalu cowok bocilnya. Namun, ternyata gadis priang yang memperkenalkan diri bernama Ellie itu bersikap amat sangat ramah meski terlalu berlebihan gitu. Dan terlalu semangat buat si cowok yang kelihatan pendiam dan pemalu. Dia bahkan gak jawab perkenalan si gadis itu. Nah, singkat ceritanya, berbagai insiden dan juga kegemaran yang sama keduanya semakin dekat dan bermimpi yang sama, yaitu mendirikan sebuah rumah di dekat air terjun yang berada di Paradise Falls hingga beranjak dewasa. Nah, pada akhirnya keduanya menjadi pasangan dan menikah. Di momen inilah diketahui bahwa si bocil cowok non imut itu bernama Carl. Nama lengkapnya setelah aku cari di website, yaitu Carl Fredricksen. Nah, itu namanya tertulis di kotak pos ya, Carl and Ellie. Carl dan Ellie. Ada banyak hal yang dilakukan oleh keduanya, mulai merenovasi rumah dan mempersiapkan ruangan untuk buah hatinya nanti. Tidak lupa keduanya juga mencatat berbagai hal yang ingin dilakukan di buku petualangan. Salah satunya mimpi keduanya yang sedari kecil diinginkan, yakni ke Paradise Falls. Keduanya terlihat bahagia menjalani hidup hingga suatu ketika Ellie keguguran dan didiagnosa tidak akan memiliki keturunan yang tentu saja membuat wanita manapun menjadi sedih. Ellie yang akhirnya sangat periang dan penuh dengan mimpi, semangat jadi murung dan terlihat sedih. Ia bahkan terlihat banyak diam ya di scene ini. Hal ini tentu saja membuat Carl juga sedih dan bingung. Namun ia ingat bahwa dulu sewaktu kecil keduanya pernah bermimpi untuk mengunjungi Paradise Falls. Dengan semangat, Carl kembali mengingatkan Ellie akan hal itu dan ternyata cara itu berhasil membuat Ellie kembali terlihat bersemangat. Keduanya kembali terlihat ceria, bermimpi untuk mengunjungi Paradise Falls. Hal pertama yang dilakukan yakni menabung dari hasil pekerjaan keduanya. Carl memiliki usaha untuk menjual balon terbang. Bukan balon terbang yang gede ya, kayak balon diisi angin yang bisa buat terbang gitu loh. Nah, hasilnya itu ditabung sebagian. Namun ternyata kegiatan menabung untuk pergi ke Paradise Falls ini tidak berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena ada saja keadaan darurat yang membuat tabungannya itu harus digunakan. Setelah cukup berumur, Carl berhenti dari pekerjaannya di kebun binatang dan membeli sebuah tiket menuju Paradise Falls. Akan tetapi Ellie tiba-tiba jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Nah, Carl yang sudah tua dan hidup sendiri masih beraktivitas seperti biasanya ya. Saat keluar rumah ternyata diketahui bahwa
bahwa perumahan lain yang tadinya ada di sekitar rumah Carl ini sudah diratakan dan akan dibangun gedung pencakar langit. Namun hanya Carl yang memilih untuk mempertahankan rumahnya itu, hingga ia seringkali melakukan pertengkaran mulut ya dengan pihak konstruksi. Nah, di sela-sela itu muncullah si Russell. Jadi saat Carl beristirahat, dia mendengar sebuah ketukan pintu yang membuatnya sangat terganggu. Pas dibuka, ternyata itu adalah seorang bocil cowok imut bernama Russell. Dia memperkenalkan diri dengan gaya yang kikuk dan menawarkan bantuan untuk mendapatkan lencana dari misi petualangannya. Karena si Russell ini bocil yang pantang menyerah, jadi Carl langsung memberikan bantuan yang asal-asalan gitu. Namun si Russell ini tetap menjalankan apa yang diminta oleh si Pak Tua Carl. Nah, suatu ketika di hari berikutnya, si Carl ini kembali terlibat percekcokan dengan pihak konstruksi yang tidak sengaja menyenggol kotak pos di rumahnya hingga rusak. Tanpa sengaja si Carl ini membuat pekerja konstruksi itu terluka, hingga pengadilan memutuskan bahwa si Carl ini dianggap sebagai ancaman publik dan memerintahkannya untuk dipindahkan ke rumah pensiun. Hal ini tentu saja membuat si Carl ini merasa sedih. Ia jadi terlihat murung, namun entah mengapa tiba-tiba dia memiliki ide yang gila. Saat hari di mana ia akan dibawa ke rumah pensiun, tiba-tiba Carl meminta izin untuk memberikan kata terakhir untuk rumahnya. Namun setelah ditunggu, bukannya kembali ke dua perawat yang akan menjemputnya, namun Carl malah membuat rumahnya menjadi sebuah pesawat darurat dengan menggunakan banyak balon. Aku cari di website ya, balonnya itu sekitar 20.622 balon terbang yang biasa dijual sewaktu mencari uang gitu. Balon helium ya lebih tepatnya. Karena rumahnya ini terbuat dari kayu, mungkin ya aku juga gak ngerti gimana ceritanya, rumahnya itu ternyata bisa terbang ke atas, bisa terbang dan membuat semua orang tuh kayak wah hebat banget gitu ya. Carl terlihat bangga dengan apa yang dilakukannya, namun suatu ketukan membuat ia terganggu. Padahal dia kan sedang terbang, tapi ada ketukan. Pas dilihat gak ada siapa-siapa, namun pas dibukakan pintu ternyata ada si Russell yang tidak sengaja ikut ke dalam rumah tersebut. Please let me in. No. Kegiatan terbang dengan balon udara itu tidak berjalan dengan lancar ya, karena di tengah perjalanan rumah yang terbang itu menemui badai besar, badai cumulonimbus, itu badai petir ya, boleh kalian cari di Google. Jadi rumahnya itu terbawa arus. Untungnya dia balonnya nggak pecah semua, namun tetap berakhir di ketinggian yang tinggi banget di atas awan. Tanpa diketahui, ternyata rumah tersebut berada di atas wilayah Amerika Selatan, udah sampai di wilayah Paradise Falls dan mendarat di sebuah bebatuan, lebih tepatnya itu di seberang Paradise Falls. Meski balonnya udah banyak yang pecah dan keduanya terjatuh hingga tidak bisa naik ke atas lagi, namun si Carl dan Russell ini tidak menyerah. Keduanya tetap berusaha untuk melewati Paradise Falls untuk pergi ke dekat air terjun dengan cara berjalan kaki. Nah, di tengah perjalanannya ini si Russell tuh tiba-tiba pengen BAB gitu ya, pengen ke toilet, dengan setelah memaksa dengan gayanya yang khas, yang bocil, yang lucu, yang imut itu. In South America. Zoology. Akhirnya si Carl membolehkan si Russell untuk ke toilet. Nah, setelah selesai BAB, si Russell ini ngira ada hewan kecil, burung kecil yang memakan coklatnya. Jadi setelah BAB dia itu makan coklat, terus coklatnya itu dimakan sama hewan. Dia kira hewannya itu kecil, tapi ternyata bukan. Ternyata itu hewan burung eksotis raksasa yang besar berwarna biru, yang si Russell sendiri namanya Kevin. Dia meminta ke si Carl untuk dijadikan pet si Kevin ini. Tentu aja Carl ini menentang karena dia besar gitu ya. Bahkan si Kevin sendiri tidak menyukai si Carl, jadi kayak ngehis gitu ya. Mau nggak mau, karena si Kevin ini terus mengikuti si Carl sama si Russell, akhirnya si Carl mengizinkan si Kevin atau burung itu untuk ikut bersamanya. Nah, di perjalanan tersebut si Carl sama Russell ini mendengar suara yang menanyakan keadaan keduanya. Namun setelah dicari-cari ternyata tidak ada si sumber suara yang
dikira keduanya itu orang gitu ya. Ternyata bukan. Pas dicari-cari ternyata sumber suara tersebut berasal dari anjing yang memperkenalkan diri bernama Duck. Keduanya kaget dong, kok ada hewan yang bisa bicara. Nah, si Duck ini menyebutkan bahwa dia bisa bicara karena tuannya memberikan alat agar ia bisa bicara. Jadi si Duck ini bukan anjing yang bisa bicara, tapi melalui alat jadi anjing ini bisa bicara. Mirip alat Doraemon gitulah ya. Dia bilang bahwa dia itu sedang menjalankan misi spesial untuk mencari hewan sendirian, dan muncullah si Kevin yang pastinya tidak menyukai si Duck karena hewan yang sedang dicarinya itu yaitu si Kevin. Nah, dia meminta dengan sopan kepada si Carl dan Russell agar Kevin dijadikan sebagai tawanannya. Nah, di sisi lain diperlihatkan ada 3 ekor anjing yang juga sama-sama bicara, sedang mengendus atau mencari sumber bau dari hewan yang dicarinya. Anjing-anjing ini sedang mencari burung eksotis yang si Russell sebut Kevin ya. Ada satu anjing yang mukanya garang tapi suaranya lucu ya. Dia namanya Alpha. Ternyata si Alpha ini menyuruh si Duck untuk mencari burung itu sendirian karena kesal ya, karena si Alpha ini tidak menyukai si Duck. Namun ternyata setelah dilihat melalui kamera, si Duck ini sudah menemukan burung tersebut hingga membuat si Alpha ini terlihat kesal dan segera melacak keberadaan si Duck. Kakek tua bernama Carl ini terlihat kesal karena ia terganggu dengan 3 makhluk yang ada di belakangnya. Duck tidak berhenti meminta Kevin untuk menjadi tawanannya. Si Russell juga terus berusaha untuk menghentikan Duck hingga akhirnya rumah tersebut menabrak tebing hingga membuat kaca jendela pecah. Saat sedang menceramahi ketiganya, Carl menemukan cara untuk membuat Kevin dan Duck itu pergi. Namun cara ini ternyata tidak terlalu berhasil karena pada akhirnya Kevin dan Duck bisa menemukan Carl dan Russell dengan cepat. Hujan turun di malam hari. Keduanya mengobrol hingga Carl mengetahui bahwa Russell ini jarang bertemu dengan ayahnya dan dia sepertinya tidak memiliki ibu ya. Di momen ini si Carl ini mengetahui bahwa Russell itu kayak anak kesepian ya, karena ayahnya itu tidak pernah jarang sekali menemaninya, dan Russell bahkan tidak tinggal bersama ibunya. Aku nggak tahu di sini ibunya itu udah meninggal atau pisah gitu sama ayah. Di momen ini si Russell mengatakan bahwa ayahnya berjanji akan datang ke perayaan penjelajah dan menyematkan pin membantu orang tua. Pada pagi harinya, Kevin tidak ada. Russell panik dan menyuruh Duck untuk mencari. Nah, pada akhirnya Kevin ditemukan berada di atas atap rumah Tuan Carl, sedang mengumpulkan makanan. Dan di sini diketahui bahwa ternyata si Kevin ini burung betina karena dia berusaha mengabari anak-anaknya dengan suara khasnya. Kevin kemudian kembali menuju ke anak-anaknya, namun ia melihat hal yang aneh hingga memutuskan untuk kembali ke si Carl. Nah, di saat yang sama si Carl ini dikepung oleh 3 anjing yang sebelumnya sedang mencari burung tersebut, Alpha, Gamma, dan Peter. Ketiga anjing tersebut juga bisa bicara ya, menyudutkan si Carl sama Russell dan membawa keduanya secara paksa menuju suatu tempat yang ternyata sebuah gua yang sangat besar dan disambut dengan anjing-anjing lainnya yang jumlahnya banyak ya, dan sama-sama bisa bicara. Namun setelah beberapa saat diketahui bahwa anjing-anjing itu memiliki tuan manusia yang ternyata adalah Charles Mans. Setelah mengetahui hal itu, Carl bersikap ramah dan mengatakan bahwa ia adalah penggemar berat Charles Mans. Charles Mans juga terlihat senang bisa bertemu dengan penggemarnya. Ia menyambut hangat Tuan Carl dan menyuruhnya untuk naik ke atas balon udara yang ia gunakan untuk makan bersama. Charles Mans juga mengatakan bahwa ia kagum dengan Carl karena membuat rumah terbang menggunakan balon. Saat makan malam, basa-basi dimulai hingga si Charles Mann ini menunjukkan obsesinya terhadap si burung yang tanpa sadar si Russell ini mengatakan, "Oh, itu Kevin," katanya. Tentu saja si Carl yang paham situasi langsung terlihat panik. Sedangkan si Charles Mann sendiri langsung kayak burung peliharaan. Karena setahunya burung tersebut merupakan burung liar yang tidak bisa dijinakkan. Hal itu membuat situasi menjadi tegang, terlebih setelah Charles ini mendengar suara khas dari burung tersebut yang dilihat-lihat ternyata sudah berada di atas rumah si Carl.
Saat berbalik kembali, si Carl ini sudah kabur dari tempat tersebut. Dengan susah payah, Carl dan Russell mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Dengan batu handak, keduanya melarikan diri dengan segenap kekuatan meski terseok-seok. Di saat itu juga Kevin membantu si Carl dan si Russell ini untuk melarikan diri dari kejaran anjing-anjing Charles Mans. Nah, di saat momen akan menyeberangi tebing, kaki si Kevin ini sempat digigit oleh salah satu anjing dan mengalami luka. Otomatis hal itu membuat kaki si Kevin cedera dan si Kevin ini tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Di saat bersamaan suara terdengar dari kejauhan. Ini kayak suara bayi-bayi yang memanggil ibunya ya. Karena di sini si Kevin menyahut dan ia mencoba untuk pergi ke tempat asal anak-anaknya. Dengan bujukan Russell mau tidak mau dan Carl juga merasa kasihan terhadap Kevin, ia akhirnya mau mengantarkan Kevin kembali ke tempat anak-anaknya. Duck juga ikut di sini ya. Namun ini bukan hal yang baik ya, karena di kalung si Duck ini masih tersimpan GPS atau alat pelacak sehingga si Charles Mans ini tahu lokasi Russell dan Carl. Otomatis Carl dan Russell yang hendak menuju ke tempat tinggal si Kevin ini diikuti ya. Setelah sampai di lokasi tempat anaknya si Kevin berada, saat si Kevin hendak menuju ke tempat anak-anaknya, si Charles Mans ini muncul dan mengancam si Carl untuk tidak. Dia kayak bilang, jangan dekati burungku, padahal bukan burungnya ya. Ancaman gitu deh. Tanpa banyak bicara, si Kevin ini dijerat menggunakan jaring pengikat ya. Saat si Carl dan Russell mencoba untuk melepaskan jaring tersebut, si Charles Mans ini berusaha menghentikan dengan cara membakar rumah si Carl, yang tentu saja membuat si Carl mengalihkan perhatian ke rumahnya dan mencoba memadamkan api yang mulai membakar bagian bawah rumah si Carl, yang pada akhirnya membuat si Kevin berhasil dibawa oleh si Carl. Di sini si Carl merasa marah dan mengatakan bahwa ia tidak peduli sama Kevin ya, membuat Russell terlihat kecewa namun tetap mengikuti Carl. Pada pagi harinya, keduanya akhirnya sampai di dekat air terjun Paradise Falls dan Carl terlihat cukup puas, namun wajahnya terlihat masih sedih, entah karena hal apa. Namun kalian pasti bisa nebak sendiri kenapa si Carl ini terlihat gak begitu bangga dengan apa yang dia lakukan meski sudah mencapai Paradise Falls. Nah, di sini si Russell ini terlihat marah dan membuang semua rencana yang sudah ia dapatkan. Si Russell ini merasa kesal karena Carl tidak mau menyelamatkan si Kevin. Carl masuk ke dalam rumah dan melihat rumahnya berantakan ya. Dia mulai membereskan kembali rumahnya, menempatkan kursi yang sering ia gunakan untuk duduk bersama Ellie. Di sana Carl mulai membuka buku petualangan dan melihat ternyata Ellie sudah menyelipkan petualangan yang membuat Carl terlihat haru gitu. Karena di situ diperlihatkan Ellie menyimpan foto-foto dirinya bersama Carl, entah itu dalam kegiatan biasa dan hal lainnya. Jadi inti dari petualangan Ellie ini bukan hanya petualangan dia ke tempat-tempat yang ingin dia kunjungi, tapi ternyata petualangan hidup dia bersama Carl juga. Di sini Carl terlihat sangat terharu dan hampir mau menangis ya, karena ia jadi terkenang masa lalu. Ini sini yang membuat kayaknya bukan cuma Carl deh, kita semua kayaknya bakal mulai menitikkan air mata di sini nih deh. Di momen ini si Carl juga melihat rencana yang ditinggalkan Russell. Ia mulai keluar untuk mencari Russell, namun ternyata bocah itu sudah mengambil beberapa balon terbang untuk menerbangkan dirinya. Dia mengatakan ingin menyelamatkan Kevin walaupun Carl tidak mau membantunya. Tidak berpikir panjang, Carl mencoba untuk menerbangkan kembali rumahnya, namun sayangnya rumah itu tetap tidak mau bergerak. Akhirnya dia mencoba mengeluarkan barang-barang berat untuk mengurangi beban dari rumahnya, termasuk melemparkan tabungannya bersama Ellie untuk pergi ke Paradise Falls. Dan dua benda yang paling disayanginya yaitu sofa duduk ia bersama Ellie. Dengan usaha yang lumayan keras, Carl akhirnya bisa menerbangkan kembali rumahnya dan menyusul Russell yang sudah sampai di balon udara Charles Mans. Namun setelah sampai di balon udara dan Russell bisa masuk ke dalamnya, ia malah langsung disambut oleh anjing-anjing dan dengan segera menjadi tawanan. Charles Mans yang mengetahui hal itu langsung berpikir bahwa si Carl juga mengikuti si Russell, dan ternyata hal itu benar. Saat Russell hendak diterjunkan, bertepatan dengan itu untungnya si Carl sudah berada di tempat itu dan menolong Russell.
Karena tidak mau melibatkan Russell dan mencoba membuat bocah itu aman, Carl menempatkan Russell di rumah terbang dan Carl sendiri mencoba untuk menyelamatkan Kevin. Sementara itu, Carl dan Duck yang kebetulan ikut di rumah terbangnya mencoba untuk menyelamatkan Kevin. Dengan bantuan Duck, Carl bisa menemukan tempat di mana Kevin berada. Namun ia kebingungan saat anjing-anjing penjaga mulai mengerumuni di dekat kandang Kevin. Namun Carl mendapatkan ide setelah melihat Duck mengunyah bola yang ada di tongkat berjalannya. Tanpa banyak pikir, Carl mencoba mengalihkan perhatian para anjing dengan melemparkan bola dan berhasil menyingkirkan anjing-anjing itu. Carl berhasil mengeluarkan Kevin dan mencoba mencari jalan keluar bersama dengan Duck. Sementara itu, Russell mencoba untuk membantu Carl, namun ia malah menambah beban karena hampir saja terjatuh dari rumah terbang milik Carl. Namun dengan beberapa usaha, ia berhasil selamat. Namun malah menjadi menarik perhatian Charles Mann karena suatu insiden. Charles Mann menyuruh anjing-anjingnya menggunakan pesawat terbang untuk menyerang si Russell ini, namun tidak berhasil ya. Untungnya di sini si Russell selamat. Sementara itu, si Carl, Kevin, dan Duck mencoba mencari jalan keluar, namun sayangnya ditemukan oleh Charles. Charles hendak menghabisi Pak Tua Carl. Untungnya di sini Carl bisa melawan dengan meskipun pertarungan keduanya tidak terlalu epik karena lebih mirip perkelahian Bapak Tua, namun ternyata momen ini lumayan menegangkan ya. Carl mencoba mencari jalan keluar dari balon udara tersebut. Ia bahkan naik hingga ke bagian atas balon udara yang ada di luar ya. Sementara itu Duck juga sedang melakukan pertarungan dengan Alpha. Berkat keberuntungannya yang lumayan, Duck berhasil mengalahkan Alpha dan dia sendiri menjadi Alpha, yaitu pemimpin para anjing ya. Pertarungan pun mulai semakin epik. Pesawat menembakkan peluru bius, namun Russell berhasil mengalihkan perhatian para anjing dengan menyebut hewan yang paling disukai para anjing, yaitu tupai. Nah, di sini juga Carl melakukan pertarungan dengan si Charles ya. Dengan begitu menegangkan ya, ini harusnya hanya bisa dilakukan oleh profesional ya, tapi di sini oleh patua bisa dilakukan ya dengan begitu mudah. Oke guys, jangan dipikirkan ini hanya film. Setelah berhasil menuju bagian atas balon, Duck muncul ya. Kevin, Duck, dan Carl berhasil menuju bagian atas balon dan sempat berhasil menaiki rumahnya. Namun balon udara yang ada di atas rumah Carl yang menopang agar rumah itu bisa terbang terputus karena sebuah tembakan dari Charles dan hampir saja jatuh ke bawah. Namun dengan usaha Carl, hal itu berhasil dihindari. Charles terlihat begitu marah dan mencoba menembak Kevin, Russell, dan Duck. Carl yang berusaha menahan rumah hanya bisa melihat Charles Mann marah-marah dan mencoba menggedor pintu. Charles Mann bisa mendobrak pintu dan hendak menangkap Kevin. Namun di sini Carl mempunyai ide atau trik yang cukup menarik, yaitu dengan mengiming-imingi coklat hingga Kevin dengan begitu semangat mendatangi. Di sini ada momen menegangkan di mana si Kevin, Russell, sama Duck juga terlihat jatuh, namun ternyata ketiganya berhasil berpegangan pada tali yang sedang ditahan oleh Carl. Pertarungan akhirnya berakhir dan Carl berserta dua hewan dan Russell berhasil mendatangi tempat kediaman Kevin, bermain bersama ketiga anak Kevin yang lucu-lucu. Di sini imut-imut banget ya burung kecil-kecilnya. Carl terlihat kecewa karena Kevin menyuruh anak-anaknya untuk segera tidur karena hari sudah malam. Singkat cerita, Carl dan Russell kembali ke rumah dengan membawa kapal terbang milik Charles Mann. Karena bertepatan dengan hari penganugerahan petualang, Russell langsung mendatangi tempat tersebut. Namun ternyata di sini terlihat anak-anak didampingi dengan ayahnya menyematkan rencana sesuai dengan hal yang telah mereka lakukan. Namun Russell hanya sendirian, badannya itu terlihat kotor ya. Ayahnya tidak ada di sana, dia terlihat sangat kecewa. Namun pada akhirnya ia tersenyum saat Carl muncul dan menjadi wakil dari ayahnya. Carl tidak menyematkan pin membantu orang tua ya. Dia menyematkan pin Carl yang dulu sempat diberikan oleh Ellie saat kecil untuknya. Keduanya terlihat bahagia dan melakukan hal yang diinginkan oleh Russell, yaitu menghitung mobil dengan warna tertentu sambil memakan es krim di jalan. Di sini ada tambahan makhluk namanya Duck. Si Duck jadi dijadikan peliharaan. Si Kevin enggak dijadiin peliharaan karena memang sejatinya Kevin itu adalah makhluk liar. Nah, di scene terakhir diperlihatkan rumah yang jatuh itu kembali ke tempat di mana Ellie ingin menempatkan rumah itu, yaitu di samping air terjun Paradise Falls.
dan tamat. Ini bener-bener ceritanya bagus banget ya, haru biru. Misi petualangannya juga kerasa banget, cuman memang ada hal-hal yang di luar logika ya, kayak orang tua kok masih kuat gitu ya manjat-manjat gelantungan kayak gitu ya. Cuman lah, ini namanya juga film animasi. Menurut aku filmnya wajib banget ditonton ya. Kalau nggak ditonton kalian nggak akan merasakan apa yang dirasakan oleh bukan pemeran ya, karakter di sini, karena banyak adegan yang lucu yang nggak bisa diceritakan diungkapkan sama kata-kata. Kalau misalkan diterjemahkan dalam kata-kata yang aku buat, ini bakal panjang banget, bahkan melebihi durasi dari filmnya sendiri. Oke teman-teman, cuma segitu aja saran dari aku, kalian tonton aja filmnya, ini seru banget dan bermakna banget. Jangan lupa tontonnya sama keluarga ya. Sampai jumpa lagi di sesi rekap alur film selanjutnya. Kalau kalian misalkan punya rekomendasi film yang mau direkap, boleh ya di komen-komen aja. Insya Allah bakal aku rekapin.